Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di pertemuan 6 bahan konstruksi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dan mendiskusikan tentang karakteristik baja dan juga paduan-paduan logam lainnya. Nah, baja ini mungkin kalian sudah sering mendengar istilah dari baja. Menurut Surdia dan Saito, besi dan baja itu adalah bahan yang paling banyak digunakan sebagai bahan industri karena sifatnya yang ekonomis dan juga variatif. Jadi besi dan baja ini memiliki grade-grade-nya sendiri yang setiap grade-nya itu punya masing-masing karakteristik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Besi dan baja mempunyai berbagai sifat dari yang paling lunak sehingga mudah dibentuk menjadi bentuk yang bermacam-macam sampai yang paling keras dan tajam. Kemudian berdasarkan situs sciencing.com, Properties Uses Steel, struktur yang dibuat terutama atau sebagian besar dari bahan yang dikenal sebagai baja itu banyak sekali diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, baja itu diklasifikasikan sebagai paduan atau campuran logam yang berbeda. Jadi baja itu beda dengan besi. Kalau besi itu kan memang jenis logam murni, dia merupakan penyusunnya itu adalah iron. Senyawa kimianya adalah Fe. Nah, kalau baja itu merupakan paduan atau alloy dari lebih dari satu jenis logam. Jadi ada dua jenis logam atau lebih dari dua jenis logam yang dipadukan, dicampur dengan komposisi tertentu untuk menghasilkan yang namanya baja. Dalam hal ini hampir semua logam primer untuk baja itu adalah besi. Jadi bahan utama pembuatan baja itu adalah besi yang kemudian ditambahkan dengan berbagai jenis paduan lainnya, logam lainnya. Apapun resepnya itu pasti ada menggunakan besi, tetapi seperti yang akan kita bahas, karbon dalam jumlah kecil itu dapat mengubah sifat baja secara signifikan. Jadi walaupun besi di dalam paduan baja itu memiliki persentase paling besar, tetapi dengan adanya penambahan karbon ke dalam besi tersebut hingga menghasilkan baja, perbedaan karbon yang ditambahkan itu memberikan perubahan sifat yang cukup signifikan terhadap grade baja yang dihasilkan. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa baja itu adalah logam paduan, di mana logam besi yang berfungsi sebagai unsur dasar dicampur dengan beberapa elemen lainnya, termasuk karbon. Nah, besi itu bisa membentuk menjadi dua bentuk kristal, yaitu body center cubic atau BCC dan face center cubic atau FCC. Seperti yang kita sudah bahas di minggu lalu, pada temperatur sangat mempengaruhi temperatur ketika proses penempaan dari besi itu akan mempengaruhi struktur bentuk kristalnya. Pada suhu tertentu akan membentuk BCC dan pada suhu yang lebih tinggi akan membentuk face center cubic. Dalam susunan bentuk BCC, itu atom besi akan berada di tengah-tengah kubus dari atom, dan untuk FCC, maka atom besinya akan berada di setiap sisi pada 6 sisi kubus atom yang kita sudah bahas di minggu lalu, ada contoh gambarnya. Kandungan unsur karbon dalam baja itu berkisar antara 0,2 hingga 2,1% dari berat keseluruhan baja sesuai dengan grade-nya. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat ada diagram minggu lalu yang kita lihat, diagram penambahan karbon pada besi maksimal di 6,7%, kalau tidak salah itu akan membentuk Fe3C. Nah, kalau mau membentuk baja, maka unsur karbon yang ditambahkan itu berkisar antara 0,2 sampai 2,1%. Dan penambahan karbon yang berbeda-beda itu akan mengklasifikasikan baja berdasarkan grade-nya. Nah, grade dari baja ini sendiri sudah ditentukan oleh beberapa organisasi internasional yang memang memiliki bidang ilmu dan kekhasan di bidang konstruksi. Selain elemen berikut ini yang selalu ada di dalam baja itu pasti yang pertama ada karbon, kemudian campurannya juga bisa ditambahkan mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian kecil juga ada oksigen, nitrogen, dan bisa ada juga yang dipadukan dengan aluminium.
Nah, baja itu memperoleh sifat mekanik dari kombinasi komposisi kimia, di mana ada juga dipengaruhi juga oleh perlakuan panas dan proses manufaktur. Meskipun unsur utama baja itu adalah besi, tetapi penambahan unsur-unsur lain dalam jumlah yang sangat kecil dapat berdampak nyata pada sifat-sifat baja. Misalnya, kekuatan baja itu dapat ditingkatkan dengan menambahkan paduan seperti mangan, niobium, ataupun vanadium. Tetapi penambahan paduan juga bisa mempengaruhi sifat lainnya selain kekuatan, misalnya keuletan, ketangguhan, dan kemampuannya menghadapi proses pengelasan atau welding. Meminimalkan tingkat sulfur juga dapat meningkatkan keuletan dan ketangguhan, juga dapat ditingkatkan dengan penambahan nikel. Jadi intinya bahwa komposisi kimiawi untuk setiap spesifikasi atau grade dari baja itu bisa diseimbangkan dan diuji dengan cermat selama proses produksinya untuk memastikan bahwa sifat yang kita hasilkan, baja yang kita hasilkan itu udah sesuai dengan grade yang mau dipasarkan. Itu kalau misalnya kalian bekerja menjadi engineer di perusahaan baja atau mungkin di produksi baja, atau mungkin kalian mau memproduksi baja gitu. Jadi kalian harus berpatokan pada standar atau grade yang sudah ada. Kemudian kalian harus analisis apakah produk yang kalian hasilkan itu udah sesuai dengan grade yang ada tersebut. Tapi kalau misalnya kalian sebagai proses engineer pada suatu pabrik kimia yang membutuhkan bahan konstruksi, maka kalian tinggal mencocokkan grade list yang ada itu, kemudian kalian cocokkan dengan bahan baku yang ingin kalian reaksikan, misalnya pada bahan konstruksi steel yang kalian mau beli itu. Jadi tinggal dicocokkan aja kebutuhannya seperti apa dengan grade yang ingin kalian pesan. Nah, ini diagram iron dan karbon dari bukunya Fontana. Mungkin di sini kurang jelas, jadi saya share dari PDF-nya dulu ya. Ini bukunya Fontana tentang corrosion engineering. Kalau di bahan konstruksi ini kita tidak membahas terlalu meluas tentang korosi, maka kalian bisa baca sendiri. Kalau kalian pengen mendalami hal-hal tentang korosi, maka buku ini cukup bagus untuk menjelaskan tentang korosi secara detail. Nah, di diagram gambar 54 ini menjelaskan tentang tentang iron carbon equilibrium diagram, di mana di sini ada keterangannya gitu. Di sini adalah persen karbon, penambahan karbon di sini kita ingat maksimalnya di sekitar 6,7 ya, malah di buku ini dia maksimal di 6,67%. Di sini dilihat bahwa steel atau pembentukan baja ini kan di titik 0, kalau misalnya 0 berarti tidak ada penambahan karbon, itu masih bahannya itu masih dalam kriteria iron atau besi. Kemudian ditambahkan dengan persen karbon tadi sekitar 0,2 sampai 2,1% range-nya, maka di situ adalah area produk baja. Jadi ketika ada penambahan karbon sekitar 0,2 sampai 2,1%, di sini areanya itu adalah areanya steels atau baja. Kalau misal ditambahkan lagi penambahan karbonnya dari range lebih dari 2,1 sampai ke 6,7, maka itu adalah produk yang dihasilkan itu dalam jenis cast irons. Dan di 6,7 atau 6,67 di sini maka dia sudah terbentuk Fe3C. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah bukti bahwa tadi dikatakan baja itu terbentuk kalau ditambahkan karbon di antara persen 0,2 sampai 2,1%. Itu terbukti dari iron carbon equilibrium diagram yang ada di sini. Kalau yang di atasnya ini area austenite, ferrit dan lain-lain udah kita bahas di minggu lalu. Nah, kemudian kita lanjut ke slide.
Salah satu sifat mekanik dari bahan baja yang perlu diperhatikan itu adalah kekuatan luluhnya atau yield strength. Yield strength ini adalah sifat paling umum yang dibutuhkan oleh seorang desainer atau perancang yang mau membuat suatu konstruksi gitu. Karena yield strength ini digunakan untuk sebagian besar aturan yang diberikan dalam suatu kode desain. Dalam standar Eropa, untuk baja karbon struktural, ini maksudnya dalam bidang konstruksi gitu ya, ada standar di Eropa ada standar sendiri untuk bahan baja tahan cuaca. Sebutan utama dari grade-nya itu berkaitan dengan kekuatan luluh. Misalnya baja S355. Steel S355, S-nya itu adalah menunjukkan jenis bahannya, yaitu baja atau steel dalam bahasa Inggris. Nah, dengan kekuatan yield strength-nya 355 Newton per mm kuadrat. Jadi 355 itu menunjukkan besarnya yield strength dari baja tersebut, dari grade baja S355 itu. Nah, standar produk juga menentukan kisaran nilai yang diizinkan untuk kekuatan tarik ultimate atau kekuatan tekan maksimum. Jadi, kekuatan luluh ini cenderung diperhatikan supaya kita bisa mengetahui berapa kekuatan tekan maksimumnya. Nah, ini mungkin lebih diaplikasikan untuk orang-orang yang ingin membangun gedung dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya mereka perlu tahu berapa kekuatan leleh minimum yang bisa diterima oleh baja karbon yang ingin mereka gunakan. Yang kedua adalah tautness. Sifat dari semua bahan itu mengandung beberapa ketidaksempurnaan. Dalam baja, ketidaksempurnaan ini berbentuk retakan yang sangat kecil. Jika baja tidak cukup tangguh, maka retakan dapat merambat dengan cepat tanpa terjadi deformasi plastis dan menghasilkan retakan getas atau disebut dengan brittle fracture. Kalau kalian ingat di pertemuan awal, pertemuan 1 atau 2, itu kita ada membahas tentang deformasi plastis dan elastis, di mana bahan itu sebelum mengalami patahan atau fracture, dia pasti akan melewati dulu tahapan deformasi elastis dan plastis. Nah, karena baja ini dia memiliki retakan, jadi dia nggak sempurna gitu, pasti ada retakan di dalam produk baja tersebut. Nah, jika baja itu nggak cukup kuat, tidak cukup tangguh, maka retakan itu nantinya akan merambat dan akan menghasilkan brittle fracture, di mana sebelum patah itu dia tidak mengalami deformasi plastis dulu. Jadi dia tidak mengalami kayak pemanjangan gitu kan. Biasa sebelum patah tuh bahan mengalami pemanjangan dulu dan mengalami penyempitan kan. Tetapi di sini dia langsung patah aja gitu. Nah, itu disebut dengan retakan getas atau brittle fracture. Brittle fracture ini adalah fenomena patah pada material yang diawali terjadinya retakan secara cepat tanpa proses deformasi plastis dan dalam waktu yang sangat singkat. Resiko patah getas ini meningkat seiring dengan ketebalan, tegangan tarik, dan peningkatan tegangan pada suhu yang dingin. Kemudian ketangguhan baja dan kemampuannya untuk menahan fraktur getas itu bergantung pada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan pada tahap proses pembuatan baja tersebut. Nah, ini adalah nilai minimum energy impact yang bisa diberikan kepada carbon steel. Carbon steel itu adalah sebutan untuk paduan baja dan paduan besi dan karbon yang disebut dengan carbon steel. Jadi kalau berdasarkan standar dari Eropa, kalau dari Eropa itu pasti ada lambangnya adalah kodenya ada EN gitu ya. Seperti juga standar untuk biodiesel itu kan kita bisa merujuk ke SNI, kemudian kita bisa merujuk ke mana ASTM itu biasanya dari Amerika standarnya. Nah, ini kalau di standar Eropa itu dikodein dengan EN itu. Jadi standar ini ya contohnya kalau di Indonesia standarnya SNI gitu, kalau di Eropa itu EN. Nah, di sini terbagi standarnya, kalian bisa searching, bisa googling kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang standar-standar yang ditetapkan oleh Eropa ini. Kemudian ada subgrade-nya. Nah, di sini ada impact strength-nya. Jadi di situ ada impact strength ini dalam satuan joule tentunya. Jadi di sini adalah
minimum impact energi yang bisa diberikan kepada si carbon steel berdasarkan grade yang dikeluarkan oleh negara-negara di Eropa. Tuh. Selanjutnya, sifat mekanik berikutnya adalah ductility. Ductility juga udah pernah kita bahas bahwa ductility atau duktilitas itu adalah ukuran sejauh mana suatu material itu dapat meregang atau memanjang antara permulaan hasil sampai akhirnya dia patah. Nah, di grafik ini bisa dilihat nilai epsilon dan nilai tau-nya. Kalau kalian masih ingat, kita pernah membahas ini di pertemuan-pertemuan awal. Jadi sini bisa dilihat nilai duktilitas antara carbon steel A36, stainless steel 304 dan 316, serta stainless steel 2205. Nah, semua ini adalah jenis baja kan. Tapi namanya beda-beda karena komposisi kimia yang menyusunnya juga berbeda-beda antara carbon steel dan stainless steel itu berbeda. Ini adalah mechanical properties dari beberapa jenis common stainless steel yang umum berdasarkan standar Eropa. Contohnya ini campuran antara chromium, nikel, dan austenitic steel. Jadi di dalam jenis ini ditambahkan chromium dan nikel dengan grade-nya tertentu. Di sini diketahui nilai minimum strength, ultimate tensile strength, dan elongasinya. Elongasi itu kan perubahan sudut ketika mengalami patahan. Ini ada jenis-jenisnya kalau berdasarkan standar Eropa, nanti juga ada yang berdasarkan standar ASTM. Nah, ini adalah guideline berdasarkan standar Eropa tentang guideline untuk pemilihan stainless steel. Misalnya, untuk grade C1 atau very low, ini berdasarkan corrosion class-nya, kemampuan korosinya, menahan korosi gitu ya. Di sini yang pertama ada C1, very low, maka dia cocok untuk outdoor environment-nya yang memiliki humidity-nya sangat rendah. Kemudian untuk C2, dia cocok untuk daerah yang rural atau low pollution, jadi polusinya itu rendah. Kemudian yang medium cocok untuk area sekitar laut ya, pantai, coastal area dengan dengan adanya deposit salt. Jadi dia cocok untuk daerah coastal area atau daerah-daerah urban dan industri, area industri dengan polusi menengah. Kalau C4 high, dia cocok untuk daerah industri dan daerah urban perkotaan yang berpolusi. Untuk coastal area juga bisa untuk yang moderate salt. Jadi yang ini coastal area dengan kandungan garamnya rendah. Kalau yang C4 bisa digunakan untuk coastal area yang moderate salt. Kemudian untuk C5 very high, maka di sini dia cocok untuk industrial atmosphere dengan humidity yang sangat tinggi atau marine atmosphere with high degree of salt deposit and splashes. Jadi untuk daerah atmosfer laut yang memiliki tingkat salinitasnya itu tinggi. Contohnya guideline-nya. Jadi memang ada guideline-nya untuk proses pemilihan bahan konstruksi itu sendiri. Dan selanjutnya berdasarkan bukunya Fontana itu ada yang steel yang dikenal dengan low alloy steel.
Low alloy steel ini merupakan baja karbon yang secara tunggal atau dalam kombinasi dengan kromium, nikel, tembaga, molibdenum, dan jenis-jenis bahan lainnya dalam kisaran beberapa persen yang menghasilkan baja paduan rendah. Jadi penambahan paduan yang lebih tinggi biasanya akan menghasilkan sifat mekanik dan kemampuan pengerasan yang lebih baik. Jadi low alloy steel ini tambahan paduan kombinasi bahan kimia lainnya itu cukup kecil. Nah, dengan penambahan paduan, kekuatannya lebih tinggi daripada baja karbon biasa atau plant karbon. Baja dengan kekuatan yang sangat tinggi biasanya sangat diminati untuk aplikasi ruang angkasa. Tetapi untuk aplikasi ruang angkasa itu mereka tidak terlalu memperhatikan faktor korosi. Jadi hanya memperhatikan kekuatan dari baja paduan yang ingin digunakan. Alasan utama keberadaan baja tahan karat, kenapa sih ada beberapa jenis baja yang tahan karat, itu untuk ketahanan terhadap korosi. Karena kita tahu kalau dalam proses pabrik kimia ya, kita bahas kemarin kalau misalnya menggunakan besi, apakah bagus? Nah, besi itu kan mudah terdegradasi atau mudah larut di dalam suasana asam yang korosif. Kemudian ada yang menanyakan gimana kalau dilakukan coating? Ya mungkin bisa dengan coating, tapi yang namanya coating juga akan menambah biaya produksi dan kita juga tidak bisa menjamin apakah coatingnya itu benar-benar bisa menyelamatkan besi jika dilakukan dalam proses yang sangat lama. Oleh karena itulah lebih memilih menggunakan baja-baja dengan grade yang tahan terhadap korosi. Kromium adalah elemen paduan utama untuk memproduksi baja tahan karat. Walaupun kromium itu sifatnya sangat reaktif, tetapi kalau kromium itu digabung dengan paduannya untuk membentuk baja, dia akan menunjukkan ketahanan yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan. Nah, ada sejumlah besar baja tahan karat yang tersedia di pasaran yang memiliki ketahanan korosi, sifat mekanik, dan biayanya yang bervariasi dalam rentang yang cukup luas. Untuk menentukan baja yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka di buku Fontana ini pada tabel 52 mereka mencantumkan beberapa komposisi sebagian besar dari baja tahan karat dan dibagi menjadi 4 kelompok atau kelas. Pada tabel 5.2 itu, baja golongan 3 adalah yang paling banyak digunakan, kemudian diikuti dengan kelompok 2, 1, dan 4. Nah ini yang saya bilang tadi, ada organisasi-organisasi internasional yang memberikan kode dan grade terhadap bahan-bahan baja itu gitu. Pertama dari The American Iron and Steel Institute atau IC, dia menunjukkan berdasarkan komposisi tempanya. Nah, sebutan ini sudah digunakan selama bertahun-tahun dan sangat terkenal. Dan ada juga beberapa studi baru yang dilakukan oleh Society for Automotive Engineers atau SEA, SAE, dan American Society for Testing Material atau ASTM menghasilkan United Numbering System atau UNS. Nomor UNS ini juga tercantum dalam tabel 52 pada buku Fontana. Dalam pengkodean itu, mereka biasa menuliskan S. S itu menunjukkan baja tahan karat. Nah, beberapa paduan tahan karat lainnya juga menggunakan kode N yang menunjukkan bahwa di dalam paduan itu memiliki kandungan nikel yang tinggi. Bahan golongan 1 itu disebut baja tahan karat martensitik karena dapat dikeraskan dengan perlakuan panas yang mirip dengan baja karbon biasa. Ketahanan korosi biasanya kurang pada kelompok 2 dan 3. Kemudian, nah ini di dalam tabel 52 itu nanti setelah slide ini saya tampilkan ada tipe-tipenya. Nah, contohnya di sini tipe 416, dia lebih mudah dipotong dan digunakan untuk bahan konstruksi pembuatan katup, mur, baut. Kalau baut dan mur itu kan dia bentuknya kecil-kecil, jadi harus proses pembuatannya itu menggunakan bahan yang mudah dipotong dan dibentuk. Tipe 430, dia mudah dibentuk dan memiliki ketahanan korosi yang baik pada atmosfer. Itulah yang menjadikan alasan mengapa tipe 430 ini paling banyak digunakan untuk trim mobil. Nah, tipe 430 juga dapat digunakan di pabrik oksidasi amonia untuk membuat asam nitrat dan untuk mobil tangki untuk proses distribusi serta untuk tangki penyimpanan asam nitrat.
Sedangkan tipe 442 dan 446 itu diaplikasikan jika ketahanan panas diperlukan pada alat tersebut seperti alat-alat furnace dan peralatan pengolahan panas lainnya. Mereka memiliki ketahanan yang baik terhadap proses oksidasi suhu tinggi serta dengan kehadiran gas belerang, karena tipe 442 dan 446 ini memiliki kandungan kromium yang tinggi, di mana kromium jika dipadukan dengan bahan-bahan logam lain, dia akan memiliki sifat anti korosi yang bagus. Nah, ini adalah tabel 52 yang bisa kalian lihat di bukunya Fontana, Chemical Composition of Stainless Steel. Bisa dilihat ini tipenya berdasarkan IC ya. Nah, kalau yang ini adalah pengkodean berdasarkan UNS number yang dihasilkan oleh organisasi SAE dan ASTM. Di sini bisa dilihat setiap tipe atau UNS number itu memiliki persen C yang berbeda-beda, persen karbon yang berbeda-beda, terus persen kromium yang berbeda-beda, persen nikel, persen other elementnya, dan remarks. Nah, remarks ini adalah aplikasinya, cocok untuk apa? Keterangan, dimaksudkan keterangannya. Nah, contohnya ini adalah grup 1, tadi kan dibilang dibagi menjadi beberapa grup, ada grup 2, grup 3, dan grup 4 di slide berikutnya. Di sini ada beberapa yang tidak mengandung paduan nikel, ada yang mengandung nikel. Kemudian ada yang penambahan other element, contohnya untuk tipe 420 atau S42000, bukan, tipe 416 ya, 416 dengan UNS number-nya 41600, itu dia juga ditambahkan selenium, molybdenum, atau ZR. Dan remarks-nya keterangannya untuk 410 banyak digunakan untuk pembuatan turbine blades atau valve trim. Kemudian misalnya 440A dia sulit untuk dipotong, sangat keras, terus biasa digunakan untuk pemotong atau cutters. Contohnya tipe 442, dia sifatnya resist terhadap oksigen dan es pada kondisi high temperatur. Kemudian ini tipe 302 biasa digunakan untuk architectural uses, jadi untuk pembuatan konstruksi di bidang arsitek. Kemudian itulah beberapa jenisnya. Nah, ini yang tipe golongan 4. Jadi di sini ada keterangannya juga gitu. Di sini misalnya tipe 309S, maka dia memiliki sifat karbonnya sangat rendah. Terus ini alloy 20 tipe J95150 memiliki resisten corrosion yang sangat bagus. Itu jenis-jenis chemical komposisi dari stainless steel. Kalau kalian mau cari misalnya chemical composition untuk carbon steel juga ada. Kalian tinggal googling aja, pasti akan muncul. Mau berdasarkan IC atau berdasarkan ASTM, itu ada, tinggal kalian search aja. Nah, terus ini nominal mechanical properties untuk stainless steel. Jadi ada tadi tipe-tipenya kan sudah dijelaskan ya di atas. Based on tipenya, maka kalian bisa tahu berapa tensile strength-nya, berapa yield point, berapa elongation, dan hardness-nya berdasarkan eksperimen atau perhitungan dengan menggunakan metode Rockwell dan Brinell. Kemudian, nah ini adalah website yang bisa kalian kunjungi kalau kalian ingin mencari standar dari atau grades dari stainless steel itu sendiri. Jadi bisa di website Continental Steel, atau juga mengecek langsung di websitenya ASTM. Nah, bahkan di websitenya ASTM itu ada pilihannya, apakah kalian mau mencari grade untuk bahan bangunan atau grade untuk boiler dan lain-lain, tuh ada opsinya. Jadi kalian bisa search di situ. Kemudian sekarang saya mau kasih lihat satu buku lagi. Di buku Fontana ini, tadi kan di slide saya udah jelasin kalau tipe 4 sekian, aplikasinya ini. Nah, sebenarnya itu saya nggak masukin semua. Kalian bisa baca sendiri di buku ini. Di sini lebih detail lagi. Dia jelasin hampir beberapa banyak tipe.
Misalnya, nah ini dia kan ngejelasin nih, misalnya tipe 430, 442, 446. Tadi saya mungkin ngejelasinnya nggak semuanya, tapi kalau kalian baca di buku ini, dia akan lebih detail. Contohnya di sini, tipe 304 dan 316. The obvious advantage of this ferritic steels is resistant to stress, corrosion, cracking in chloride environments, where they are far superior to the austenitic stainless steel cast types 304 and 316. Jadi di sini tipe 304 dan 316 itu dia bersifat resisten atau tahan terhadap stres yang dihasilkan dari cross corrosion, di mana dia berada di lingkungan yang memiliki kadar chloride yang cukup tinggi. Jadi tipe 304 dan 316 itu bisa digunakan. Kalian bisa baca-baca sendiri di sini kalau mau tahu lebih detail. Kemudian kemarin ada yang menanyakan, gimana kalau pengelasan? Apakah komposisi kimia dalam paduan itu akan berubah? Pengelasan itu nama istilah lainnya adalah welding. Welding itu harus dilakukan dengan proses yang proper and carefully, jadi harus berhati-hati untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Jadi harus berada di udara yang bersifat inert, jadi jangan sampai udaranya itu terpapar dengan asam misalnya. Nah, kalau misalnya udaranya terpapar dengan asam, ya bisa merubah komposisi karena terjadi kontaminasi dengan asam. Tapi kalau misalnya kita melakukan proses welding pada udara yang atmosfernya itu inert, yang tidak bereaksi dengan bahan baja yang kita mau las, maka itu tidak akan merubah komposisi kimianya ya. Seorang welder atau tukang las, dia itu harus carefully supervise, jadi harus disupervisi dan harus dilakukan proses pengecekan untuk melihat apakah hasil pengelasan mereka itu memuaskan. Karena titik-titik pengelasan itu sangat berbahaya kalau misalnya tidak dikerjakan dengan baik, karena bisa mengakibatkan kebocoran dan juga bisa terjadi ledakan karena kebocoran tersebut. Apalagi kalau bahan yang dilewatkan itu berupa gas misalnya di dalam dari area pengelasan itu. For example, momentarily pulling the weld rod out of the inert zone during the welding operation can result in degradation. Jadi bisa terjadi degradasi kalau misalnya proses weldingnya itu tidak berjalan dengan baik dan tidak dilakukan pada zona yang inert. Jadi bisa terjadi reaksi yang bisa mengakibatkan degradasi. Itu contohnya. Kemudian di sini kalian bisa baca lebih lanjut untuk grup 3, kemudian di bawahnya lagi itu juga ada lanjutannya. Alloy 20 tadi yang base corrosion bisa digunakan untuk corrosion application karena dia bersifat resist terhadap korosi. Terus ada grup 4, di sini bisa kalian baca sendiri. Nah, kemudian sekarang kita ke bukunya si Brownell. Yang saya udah pernah bahas di buku Brownell ini, kalian akan banyak gunakan saat kalian mempelajari perancangan alat proses. Nah, di sini, di halaman 2, sebentar ya, halaman 252 dan seterusnya, ini ada tabel. Di 252 ini adalah tabel 13.1 tentang unfire pressure vessel. Jadi ini adalah data yang bisa digunakan kalau kalian ingin membuat suatu vessel yang bertekanan. Berdasarkan kode yang dikeluarkan oleh American Society of Mechanical Engineers atau ASME. Nah, di sini pun mereka memberikan pengkodean atau specification number yang beda juga. Jadi nanti menyesuaikan aja kalau kalian mau memesan suatu bahan konstruksi, yang pasti kan kalau alat reaktor gitu, pasti kalian pesan langsung sama vendor untuk bikin reaktornya. Nah, nanti mereka yang akan membantu menyesuaikan juga gitu, apakah mereka menggunakan specification number dari ASME atau ASTM dan lain-lain.
For example, di sini kalau kalian nanti perancangan alat proses kan pasti kalian pakai yang ini, pakai data yang ada di buku Brunel ini kebanyakan. Ya di sini ada SA, SA ini menunjukkan jenis bahannya, kemudian ada kode di belakangnya ini menunjukkan grade-nya, menunjukkan specification number dan ada grade-nya di sini. Jadi contohnya SA369 itu grade-nya ada banyak, ada FP1, ada FP2, dan macam-macam. Nah, ini menunjukkan perbedaan pada nominal composition-nya. Contohnya pada SA335 dengan grade P22, maka kromiumnya itu sebesar 2/4 dan molybdenumnya itu sekitar 1% yang ditambahkan. Ini ada minimum tensile strength-nya, kemudian ini adalah nilai allowable pressure yang diperbolehkan pada berbagai macam suhu. Nah, di sini sebenarnya ini juga ada carbon steel, ada alloy steel, ada casting, kemudian di sini, nah yang mau dilihat ini untuk bolting. Bolting itu kan baut ya kalau nggak salah. Kalau ini untuk castingnya, kemudian ini untuk forgings. Nah, di sini sebenarnya mau saya kasih lihat bahwa di buku ini itu ada keterangan di bawahnya, ada notes. Nah, di sini kan di buku di table ini ada notes-nya. Nah, kalau yang kosong ini berarti nggak ada notes-nya. Nah, ini 14 misalnya atau 4. 4 ini berarti sesuai dengan notes yang ada di bawah. For surface temperature above 850 degree Fahrenheit, it is recommended that kiln steels containing not less than 0.10% residual silicon be used. Jadi untuk temperatur di atas 850 derajat Fahrenheit direkomendasikan bahwa bajanya itu harus mengandung tidak kurang dari 0,1% silikon. Kemudian ada lagi notes misalnya 9 notes-nya, maka stress value-nya di-establish, diperhitungkan ketika dia cocok untuk average surface. Bisa diaplikasikan untuk bolt joints, di mana di sini bisa terjadi leakage di selama periode tertentu. Nah, contohnya lagi, kalau misal notes-nya nomor 10, maka dia di antara temperatur 20 dan 400 derajat sampai minus 20 sampai 400 derajat Fahrenheit, nilai stress value-nya itu akan sama dengan nilai terendahnya, yaitu 20% dari tensile strength-nya. Itu contoh-contohnya. Nah, tapi di halaman 253, nah masuk ke material specification, disinilah kita bisa tahu proses aplikasinya, klasifikasinya gimana. Contohnya, untuk vessel ya. Vessel bisa menggunakan steel dengan spesifikasi SA7, SA113 grade C, dan SA283 grade A, B, C, dan D yang dikhususkan untuk yang pertama, vessel tidak mengandung lethal liquid atau gas. Kemudian yang kedua, operating temperaturnya antara minus 20 sampai 650 Fahrenheit. Kemudian plate thickness, ketebalan dari plate-nya tidak boleh lebih dari 5/8 inch. Dan steel atau bajanya itu dibuat dari electric furnace atau open heart furnace, dan material tidak digunakan untuk steam boiler. Jadi misalnya untuk SA7, SA113 grade C dan 283 grade A, B, C, D itu tidak bisa digunakan untuk proses yang temperaturnya lebih tinggi dari 650 Fahrenheit. Contohnya seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa one of the most widely used steel yang banyak digunakan bajanya itu adalah pressure vessel SA283 grade C. Karena baja ini memiliki sifat ductility yang bagus, kemudian dia juga bisa dibentuk dengan mesin secara mudah. Serta dia juga the most economical steel suitable for pressure vessel. Jadi kalau mau buat vessel dengan bertekanan lebih dari 1 atm, maka bagus menggunakan tipe SA283 grade C. Di sini bisa kalian baca sendiri, ada banyak
keterangannya, misalnya lagi untuk SA283 tidak bisa digunakan untuk temperatur yang lebih dari 650. Terus SA285 tidak bisa digunakan untuk temperatur yang lebih dari 900 Fahrenheit, dan lain-lain. Jadi kalian bisa baca sendiri di sini, di buku Brownell. Ini sih sebenarnya lebih ke perancangan alat proses. Nah, nanti kalau kalian bikin skripsi, jadinya udah tahu kalau misalnya tangki saya bertekanan, maka saya pilih SA283 grade C. Itu ada alasannya gitu, karena SA283 grade C ini memiliki duktilitas dan juga mudah dibentuk dengan menggunakan mesin, serta dia memang cocok secara komposisinya untuk vessel yang bertekanan. Jadi nggak asal milih. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan yang ada di buku ini. Kemudian kita coba, saya stop share dulu, kembali ke PPT ya. Nah, ini nanti kalian bisa kunjungi websitenya kalau kalian pengen tahu grade-grade-nya. Jadi yang menentukan tipe-tipe dan grade klasifikasinya itu berdasarkan bisa merujuk ke Europe Standard, bisa merujuk ke IC, bisa merujuk ke ASTM. Kalian tinggal buka websitenya, terus kalian cari kalau kalian membutuhkan atau mencari kriteria yang sesuai. Tetapi untuk perancangan pabrik, umumnya kita biasa menggunakan opsi-opsi dan pilihan yang ada di tabel di buku Brownell tadi, karena kita perlu data allowable stress, maksimum allowable stress yang dilambangkan dengan F untuk menghitung tebal silinder dan lain-lain. Jadi kalau proses aplikasi di perancangan pabrik kimia untuk skripsi, maka biasa merujuk ke Brownell sih. Saya nggak tahu kalau masih ada buku-buku lain yang mungkin juga digunakan oleh dosen yang nanti mengajar di mata kuliah tersebut. Tapi kalau untuk secara aplikasi keseluruhan, itu sebenarnya kalian bisa langsung mengecek di website-website tersebut, atau juga bisa mengecek di website vendor yang akan menjual bahan konstruksi atau membuatkan kalian alat-alat yang kalian butuhkan di pabrik. Karena kan sebagai engineer proses kita cuma mendesain dan menghitung berapa diameter, berapa ketebalan, terus berapa tinggi dan lain-lain, tetapi kan yang mengerjakan pembuatan alat tersebut kan biasanya vendor. Biasa bisa dikomunikasikan dengan vendor. Tapi kalian tetap perlu tahu sifat-sifat bahan konstruksi ini supaya kalian bisa menentukan juga, dan saat kalian melakukan proses diskusi itu kalian bisa paham, oh kalau misalnya iron itu nggak bisa digunakan untuk bahan-bahan yang bersifat korosif. Terus kalau mau menggunakan baja berarti cenderung ke pilihannya adalah stainless steel, tapi grade berapa gitu, itu kan bisa harus kalian tahu juga. Sekian pertemuan hari ini. Saya mohon maaf kalau terdapat kekurangan. Kita ketemu lagi di minggu ke-7. Di minggu ke-7 nanti kita akan Zoom meeting untuk mengevaluasi sudah sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi bahan konstruksi ini. Kemudian di minggu ke-8 kita akan melaksanakan UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.